Nah, sip. Sudah ya guys ya. Jadi, jika halaman aktif lebih dari ini gini aja deh. Coba kita sama dengan enggak, benar-benar. Lebih dari atau sama dengan halaman akhir dia nggak bisa diklik. Nah, oke gitu ya guys. Mungkin gua akan pelan-pelan. Ini pagination-nya. Oke. Ini looping-nya. Mana looping? Dan ini page-nya. Oke, kita akan coba di produk ya. Kita akan coba produk. Kita lihat produk. Nah, produk kita di sini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study Koi balik lagi nih guys. Oke, mau ngapain kita di episode kali ini? Oke, sedikit membahas tentang project kita yang sebelumnya. Di sini gua udah membuat satu penambahan lagi ya. Sebelumnya kan kita cuma bisa bikin membuatkan produk ini ya. Tambah data. Nah, tambah data dengan kode produknya ini sudah terisi otomatis. Lalu ada edit. Nah, edit kita menggunakan modal Bootstrap. Lalu kita bisa hapus. Sebelum menghapus, kita ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, kalian bisa tambahin lagi di sini orderan kita, lalu customer kita, dan kita juga membuat fungsi dari search, lalu pagination. Ya itu sih guys. Sama ya kurang lebih itu sih. Kita akan membahas itu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja bahas codingannya. Oke, di sini sebelumnya kita akan membahas satu-satu. Pertama dari yang ini nggak usah dibahas lah, kita membuat table karena kemarin kita udah bahas di episode sebelumnya. Customer juga ini kalian bisa tambahin sendiri, tinggal copy paste source code yang ada di table produk ini ya. Nih di sini kalian copy paste aja. Nah, di sini gue akan fokus ke membuat pagination ya. Nah, oke. Sebelumnya kita bahas dulu. Nah, dalam pagination di sini gue menambahkan jumlah. Kalian bisa buat codingannya ini. Ya, kalau gue kecepatan, kalian bisa pause dulu videonya, lalu ketika kalian udah selesai, kalian bisa ketikin lagi. Oke, di sini gue ada namanya jumlah data halaman. Gue buat jumlahnya 3. Per halaman 3. Nah, lalu kita membuat count dulu dari query kita di table barang. Dari halaman, dari kita sudah dapat ini, lalu kita bagi. Jadi pagination ini bisa dibagi berapa? Seharusnya sih ini 2 ya. Nah, kita ke sini aja nih. Nah, kita lihat order itu di TB pembelian. Ya, order itu ada di TB pembelian. Order itu ada di TB pembelian. TB transaksi, TB transaksi. Di sini TB transaksi kita ada berapa data? Kita bisa lihat di halaman dashboard 35. Mana? 35.
Kalau 35, jadi gini guys, jumlah data count, jadi kan jumlah tabel transaksi itu ada 35 data. Gue mau buat halamannya itu tampilnya 10. Jadi 35 dibagi 10 itu dapat berapa? Gitu guys. 30, 10, 20, 39. 29. Kok cuma ada 29? Oh, ini salah. Atas. Ini bentar jumlah. Ini bentar. Iya benar. Jumlah data. Nah, harusnya ada halaman i plus plus jumlah halaman jumlah data halaman. Nah, berarti yang salah tadi di sini. Oke, ini nih guys, jadi ada yang salah di sini. Di sini gua ada yang salah. Nah, kita lihat order ya. Jadi di sini tuh gua masukinnya itu kok di order di produk deh. Nah, di sini tuh gua masukinnya tuh halaman. Seharusnya yang benar itu ini nih guys. Nah, jumlah data halaman. Jadi jumlah data halaman misalkan 3 dikali halaman aktifnya berapa, lalu dikurang jumlah data. Gitu guys. Bingung ya? Oke, pertama gue lihat dulu di sini. Nah, ini kan kita, nah di sini ini adalah halaman aktif nih. Berarti kan ada 1. Nah, terus ada 2 nih. Nah, di sini kita ada 2. Jadinya kita bisa next, review. Gitu. Tadi ini nggak tampil nih. Jadi kita lihat di customer itu pembelian, kita lihat 14 15 tuh ya guys. Nih invoice 14 sama 15 itu dia nggak tampil, yang tampil dari 21 dari sini karena kita ada salah. Nah, di sini halaman kita ganti jadi jumlah data, kita lihat. Nah, jadi tampil. Nah, review. Nah, kenapa ini ininya masih ada 2 ya? Harusnya dia muncul 3 sih. Nah, I 1 kurang. Nah, 4. Nah, oke. Udah ketemu. Jadi sekarang kita coba lihat. Nah, ini udah jadi 4 ya guys ya. Jadi gini, jadi di sini kita udah buat pagination, di mana pagination ini jumlah data halaman yang akan kita tampilkan berapa banyak, kayak di order. Ini saya menampilkan 10 data
di halaman pertama. Lalu jumlah data kita ada berapa? Jumlah data kita di order itu transaksi ada 35. 35, lalu kita halaman cell, jumlah data dibagi jumlah data halaman. Jadi 35 dibagi 10, hasilnya kan 3,5. Nggak mungkin kan pagination ini akan menghasilkan 3 terus 4-nya ini setengah. Jadi di sini kita menggunakan scale, dia akan pembulatan ke atas. Walaupun di bawah 5 dia akan pembulatan ke atas. Jadi otomatis ini akan dibuatkan 4. Jadi angka terakhir 4 yaitu 5. Ada 5 data. Jadi sisanya akan ada di belakang. Gitu. Lalu halaman aktif ditekan halaman ini nih ya. Halaman tuh. Kalian bisa lihat di sini nih ya. Ada kayak notif gitu. Nah, halaman 3. Nah, ini adalah halaman. Ketika kalian klik ini, dia akan menampilkan di belakangnya itu ini. Nah, fungsinya ada di bawah sini, guys. Nah, ini. Oke ya. Lalu, halaman aktif, dia akan, jika diklik, yang bernama halaman, get halaman 1 akan menambahkan value 1. Lalu awalan data yaitu jumlah data halaman 10 dikali halaman aktif. Halaman aktifnya itu berapa? Nah, ini halaman aktif. Nah, ini 1. Nih halaman aktif awalan data. Jadi jumlah data, misalkan halaman pertamanya itu adalah 1. Jadi 10 dikali 1 10 dikurangin jumlah data halaman 10. Jadi 0 awalan data. Oke. Gua harap sih kalian ngerti. Lalu di sini kita memvariabelkan lagi isi data, query, select TB, dan kita membatasi awalan data, jumlah data halaman. Jadi membatasi. Jadi dia nggak akan lebih dari 10. Bisa nggak akan lebih, tapi bisa berkurang. Oke, gua harap kalian ngerti sih. Lalu di sini kita ganti untuk perulangannya. Forestnya kita menggunakan isi data. Isi data yang ini ya, yang udah kita buat. Memanggil database isi data. Lalu S-nya apa? Aliasnya apa? Row. Jadi ini tuh nggak ada variabel. Ini tuh sebuah variabel pengganti isi data. Gitu, kurang lebihnya gitu sih guys. Karena sebelumnya kita udah buat row dengan menggunakan while, di sini gue ganti menggunakan for each dengan isi data as row. Isi data digantikan row. Jadi kita nggak usah ganti row-nya semua, tapi kita cuma ganti ininya aja guys. Lalu selanjutnya kita looping. Selesai kita looping, kita buat pagination-nya di sini. Kalian bisa ngambil di Bootstrap. Bebas kalian mau pakai yang mana. Kalau gua pakai yang ini nih guys. Mana ya? Nah, pakai yang ini guys. Dia menggunakan justify content end. Jadi di sebelah kanan. Halamannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita buat if halaman lebih dari 1, page item dia nggak aktif. Selain itu, page item disable. Nah, jadi ini dia disable ya. Disable. Ketika kita klik 2, dia akan aktif.
Nah, dia nggak disablenya hilang. Kalau kita klik satu lagi, dia akan aktif. Jadi preview akan aktif ketika jumlah halaman lebih dari satu. Kalau satu nggak aktif. Itu guys. Lalu kita di sini menggunakan for i sama dengan 1, maka i kurang sama dengan halaman. Jadi halaman yang di sini ya guys. Nah, yang sudah dibagi dengan jumlah data halaman yang ingin kita tampilkan, lalu dibagi dengan jumlah data yang ada di database. Lalu kita looping is plus plus. Jika i sama dengan halaman aktif, maka page-nya itu akan aktif. Misalkan dia akan klik, dia ada di halaman 2, maka pagination yang halaman 2 akan aktif. Ya, selanjutnya, nah next kan kosong, gitu. Lalu, nah di sini kita bisa buat if nih, if sama seperti ini. Kita buat ya. Kita coba buat seperti ini. Kita giniin aja guys. Nah, PHP if halaman aktif lebih dari 1. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kan dia akan aktif ketika, berarti diklik ini masih bisa ya. Nah, kita mau saat di halaman 4 mentok, dia nggak bakal bisa. Jika halaman aktif lebih dari apa ya? Lebih dari ini mungkin ya, lebih dari i. Maka dia akan disable. Ya. Jalan nggak ya? Oh, nggak jalan. Kita enforce-nya di sini kali ya. Kita coba-coba aja guys. Nggak bisa. Oh, ini berarti di next habis, di nextnya habis. Kalau gua ini dia nextnya nggak bisa nambah ya. Oke, next N4. Kalau gua ininya di sini, oh dia akan jadi seperti ini. Oke, salah. Save. Jika halaman aktif lebih dari halaman, nah nggak bisa ya, lebih dari halaman nggak bisa. Jika ini kan lebih dari satu halaman, lebih dari satu atau sama dengan halaman. Ini salah. Nah, begini. Ini order kan.
Nah, sip. Sudah ya guys ya. Jadi, jika halaman aktif lebih dari ini gini aja deh. Coba kita sama dengan. Oh enggak, benar-benar. Lebih dari atau sama dengan halaman akhir, dia nggak bisa diklik. Nah, oke gitu ya guys. Mungkin gua akan pelan-pelan. Ini pagination-nya. Oke. Ini looping-nya. Mana looping? Dan ini page-nya. Oke, kita akan coba di produk ya. Kita akan coba produk. Kita lihat produk. Nah, produk kita di sini masih satu, harusnya ada dua. Oke, kita balik lagi ke sini guys. Set. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita rubah menjadi sama dengan, ya, dia akan dua. Nah, lalu kita akan menambahkan ini lagi guys. Nah, kita akan nambahin ini. Kita ambil dari sini. Apa yang kita lakukan? Jika dia lebih sama dengan halaman, maka dia akan disable. Oke, kita lihat klik 2. Nah, dia akan disable. Nggak bisa diklik. Oke. Selanjutnya kita rubah di customer guys. Di customer. Nah, setelah kita klik next, dia masih ada. Customer. Kita ganti lagi guys. Kita ambil di sini. Kita taruhin sama dengan. Lalu kita buat sip. Ini lebih dari halaman. Nah, hop. Nah, oh, bukan halaman. Benar, halaman. Lebih dari sama dengan halaman. Kita salah. Hehehe. Ini produk customer ya. I-nya belum kita taruh guys. Nah, kita lihat klik 2, dia masih next bisa. Oke. Untuk ini sudah selesai ya, pagination ya. Ya, jumlah data. Selanjutnya kita membuat search. Jadi kita balik lagi ke sini. Misalkan kita mau cari angka 14, kita search. Nah, ada. Kita search 20. Wah, banyak yang 20 ya. Tuh. 20. Lalu kita mau search 13. Cuman satu. Misalkan kita mau search 20. Ya, kita lihat 20. Banyak ya. Ya, kita lihat di produk saja atau di order boleh deh. Kita lihat 18 banyak ya. 19 ada 4. 20 banyak pastinya. Oke. Gimana caranya? Kita lihat. Kita cek. Nah, di sini sebelumnya kita sudah buat formnya, tombol search. Di sini kalian bisa tambahin ini ya guys. If is set pause search, ini buttonnya. Ketika kalian klik search, ya tulisannya gini search. Maka isi data cari customer post cari. Dia akan menampilkan mengirim data cari.
kita kembali ke function. Nah, ini functionnya. Jadi ketika ada perintah cari customer, function cari customer akan berjalan memuat select bintang from TB pembelian where nomor invoice like itu ibaratnya mencari nama. Lalu tanda persen ini adalah mencari variabel, mencari nama yang misalkan kita mencari INF. Semua data INF itu akan muncul. Gitu guys. Semua data INF akan muncul. Itu yang depan dan belakang. Jadi semua kategori bisa dimunculkan. Kayak search keywordnya gitu bisa muncul. Oke ya. Nah, kalian bisa catat dulu source code-nya. Sebelum gua tutup dan akhiri video ini, gua mohon kalian yang udah nyaksiin tolong di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dukung terus channel StudyKuy. Semoga bisa berkembang kayak channel-channel tetangga. Oke, StudyKuy pamit. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Bye-bye.